Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, dan semoga kita senantiasa dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya karena segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat mengenal sunnah Rasulullah SAW. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah hingga hari kiamat. Dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang berjumpa dengan beliau di telaga haulnya kelak. Amin. Anak-anak Ustaz, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi. Nah, pada pekan ini kita akan masuk, pada hari ini kita akan masuk pada pembelajaran kedua dan ketiga. Pekan lalu kita sudah masuk pembelajaran 1. Silakan disimak dengan baik. Materi kita untuk pembelajaran kedua dan ketiga ini yaitu 1. Contoh melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dengan tepat. 2. Mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyajikan teks petunjuk tertulis tentang cara aman menggunakan listrik dengan sistematis. Silakan disiapkan semua perangkat pembelajaran pada hari ini. Buku cetak tema 2, buku tulis, pensil, dan penghapus, serta jangan lupa bahagia. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke materi pertama. Contoh melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dengan tepat. Silakan dibuka halaman 59. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan menggunakan energi. Setiap hari, untuk menulis dan menggambar, kamu menggunakan kertas. Tahukah kamu bagaimana kertas dibuat? Kemudian energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Ya, kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi yang sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Satu rim itu berapa isinya? Berapa lembar itu? Ada yang 500 lembar itu. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Kalau satu rim itu 500 lembar, dikali 2 gelas air kira-kira berapa? 1000 gelas air kan? 1000 gelas air ditambah satu pohon yang usia 5 tahun. Subhanallah, begitu banyaknya bahan yang digunakan untuk membuat kertas ini. Maka sudah selayaknya dan sepantasnya kita menghemat kertas. Ya, jangan dibuang-buang, dijadikan layang-layang hanya untuk menggunakan sesuatu yang sia-sia. Ini nggak bagus ya. Ya, gunakanlah sesuai dengan kebutuhannya. Untuk apa kertas itu? Gunakanlah untuk itu. Jangan untuk coret-coret gak jelas atau main-main lah yang sifatnya hanya untuk membuang-buang. Itu gak bagus ya. Barakallahu fikum. Coba anak-anak Ustadz perhatikan gambar berikut ini. Menurut antum, kira-kira perbuatan seperti itu mempunyai termasuk sikap yang bertanggung jawab apa tidak? Tentu antum semua setuju bahwa itu termasuk sikap yang tidak bertanggung jawab, ya. Lihat apa yang dilakukan Budi. Dia menulis pekerjaan yang diberikan oleh guru, ya kan? Yang menggunakan banyak sekali kertas. Dia selalu membuang kertas setiap
Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Ya, itu nggak bagus. Ini termasuk boros. Ya, dalam agama kita, agama yang mulia ini, agama Islam, tentu sifat seperti ini tercela ya, nggak baik dan nggak boleh diterima. Ya, dia membuang-buang kertas, ini nggak bagus. Jangan dicontoh ya. Barakallahu fikum. Kita lanjut. Mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Energi apa, Ustaz? Pohon tadi. Ya, karena kertas itu berasal dari pohon. Sumbernya adalah pohon dan air. Ya, kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Kenapa? Kalau setiap orang bisa menghemat kertas dengan baik, tentu pohon yang ditebang semakin sedikit. Air yang digunakan juga semakin sedikit. Tentu semakin banyak pohon di bumi, otomatis kualitas udara di bumi akan bagus. Dan kita juga akan nyaman tinggal di bumi. Coba bayangkan kalau seandainya semua orang boros dengan kertas, ya kan? Banyak pohon yang ditebang. Kira-kira bagaimana? Gersang, panas, udara nggak segar, ya kan? Nah, itulah pentingnya kita. Salah satu hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi kita, ya. Karena bumi kita adalah ciptaan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi kita harus menjaga kertas ini, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berikut beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas. Yang pertama, menggunakan kertas yang sisinya masih kosong. Kemudian yang kedua, teliti saat menulis, ya. Yang ketiga, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan. Jadi kalau nggak butuh, jangan dipakai, jangan dicoret-coret sembarangan, ya. Mubazir nanti. Barakallahu fikum. Nah, berikut hak dan kewajibannya terhadap kertas. Jadi walaupun kita punya hak terhadap kertas, kita juga punya kewajiban. Kewajibannya adalah menggunakan kertas perlunya. Ya, yang kedua menjaga kertas dengan baik. Dan yang ketiga tidak boros. Itu kewajiban kita yang sederhana. Kemudian hak kita, ada hak kita terhadap kertas. Itu ya kita berhak menggunakan kertas. Kita juga berhak menulis di kertas dan kita juga berhak membuat kreasi dengan kertas. Tapi jangan berlebihan, sesuai kebutuhan. Barakallahu fikum. Kita masuk ke materi berikutnya. Mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya, halaman 69. Sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Coba anak Ustaz perhatikan gambar itu. Ada yang lagi manjat tiang listrik, main layang-layang dekat kabel listrik, motong pohon yang menyentuh kabel listrik. Kemudian ada yang hidupin radio dekat kolam berenang, ya kan? Tapi sambil memperbaiki listrik. Ada yang lagi berenang, dengerin musik. Ya, itu ibu-ibu lagi ngapain itu? Oh, lagi ngiringin rambut dia. Ya, Masya Allah. Ini semua pekerjaan punya risiko dan punya bahaya. Manjat tiang listrik, emang gak ada pohon lagi yang dipanjat? Tiang listrik dipanjat, sentrum, jatuh, blok, mati. Main layang-layang dekat listrik, kan bahaya bang. Nyangkut kena listrik, nyerno. Kalau benangnya ada airnya basah, ngalir listrik, kesentrum, koit. Terus motong pohon, pohonnya nyentuh listrik. Yang dia pakai gunting ada besinya. Kalau kesentrum, tegang lagi, jatuh, mati. Berenang, hidupin radio yang lagi dicolokin ke listrik. Udah tahu air, mana berenang pula dengan radio. Nah, kan bahaya bang. Sentrum, mati lagi. Tuh, berikutnya. Dia lagi perbaiki listrik pula, abang itu ya kan. Listriknya lagi hidup. Ini semuanya bahaya. Ya, harus hati-hati.
Jadi jangan manjat listrik, manjat lah pohon mangga kayak, ya kan? Masa pohon yang listrik manja kan? Aduh, kacau nih abang-abang ini. Ya, ini pelajaran untuk anak-anak Ustaz nih. Harus hati-hati terhadap listrik. Jangan sampai kena sentrum, ya. Nanti berdiri rambutnya semua. Berdiri-berdiri. Kena sentrum. Kan bahaya kan? Nggak lucu nanti. Barakallahu fikum. Mari kita lanjutkan. Silakan diperhatikan halaman 70. Apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Ingat ya, bahwa listrik ketemu dengan air sama dengan dangers, hazards, bahaya. Bahaya itu bahasa apa itu? Tahu lah Ustaz. Ya, coba anak-anak Ustaz perhatikan bawah situ. Ya, kamar mandi dalam rumah, kebun di luar rumah, dapur dalam rumah, ruang keluarga juga dalam rumah, kamar tidur dalam rumah. Ya, kira-kira apa ya bahaya dari listrik dari gambar-gambar ini? Kok kamar mandi apa bahayanya? Kamar mandi itu ada lampu, tapi lampu posisi di atas ya. Nah, kalau ada yang main-main air mungkin disiramnya lampu itu kan iseng-iseng akan bahaya, konslet terbakar. Kalau kebun mungkin nggak terlalu bahaya lah kalau nggak ada listrik di sana. Dapur itu ada pakai kompor listrik mungkin, atau pakai kompor gas lah. Itu kan bahaya juga kalau pakai kompor gas, ya kan? Kemudian ruang keluarga, TV-nya pakai listrik, bahaya juga. Nonton TV pun juga bahaya, nggak bagus, ya. Apalagi listrik. Kamar tidur ada TV lagi. Nah, ini bahaya juga ini. Kenapa? Karena dia menggunakan listrik. AC juga menggunakan listrik. Jadi hal-hal yang menggunakan listrik itu ada bahayanya. Hanya saja hal itu bisa diminimalisir jika pemasangannya dilakukan dengan baik oleh ahlinya dan kita tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan bahaya. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Lanjut, silakan dibuka halaman 71. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu minta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik. Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Jadi tugasnya hanya satu saja, yaitu berdasarkan teks di samping, buatlah teks petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Nah, kan kemarin udah belajar kan bagaimana cara buat teks petunjuk kan? Kalau bingung, silakan dibuka lagi pembelajaran satunya. Bagaimana cara membuat teks petunjuk. Nah, patokannya teks ini. Nah, boleh kerjasama dengan orang tua, dengan teman-teman, dengan karib kerabat, dengan Pak Polisi, Pak Tentara, boleh. Tanya Pak Presiden, kalau Pak Presiden mau jawab boleh juga lah, nggak apa-apa lah. Tanya Pak RT boleh. Asal jangan tanya Ustadz, karena ini Ustadz yang ngasih tugas soalnya, ya kan? Kan lucu nanti. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya, materi kita hari ini udah selesai. Nggak banyak, ya karena memang materinya juga nggak banyak. Semoga materi singkat ini memberikan manfaat bagi antum semuanya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.